Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berikut tugas video monolog pemahaman profesi paralegal atas permohonan PKPU dan kepailitan. PKPU merupakan suatu proses bagi debitur untuk menunda pembayaran kepada kreditor dengan tujuan agar debitur tersebut dapat menyusun rencana perdamaian untuk melakukan restrukturisasi terhadap utang-utangnya kepada kreditur. Syarat pengajuan PKPU diatur dalam pasal 222 ayat 1 dan 2 Jo pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Salah satunya memiliki satu utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Associate at Siregar Setiawan Manalu Partnership SSMP, Immanuel Carlos Yanrici, setidaknya ada 10 hal yang harus diperhatikan dalam proses PKPU, baik itu oleh kreditor, debitor maupun pengurus, yakni mempersiapkan dokumen legalitas baik sebagai kreditor maupun debitor, memperhatikan jadwal-jadwal rapat yang ditetapkan dalam proses PKPU melalui pengumuman koran, pasal 226 ayat 1, Jo pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, dan memastikan tindakan debitur selama proses PKPU disetujui oleh pengurus, pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kemudian, mengajukan tagihan kepada pengurus dalam proses PKPU, pasal 270 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Debitur wajib menyediakan laporan keuangan untuk dicocokkan dengan daftar tagihan, pasal 271 Undang-Undang Kepailitan, dalam verifikasi tagihan. Kelengkapan dokumen pendukung tagihan harus diperhatikan sesuai pasal 270 270 Undang-Undang Kepailitan. Penyusunan rencana perdamaian harus memperhatikan kemampuan debitur dan pertimbangan komersil dari para kreditur. Pasal 228 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Lalu, pemberian suara terhadap rencana perdamaian debitur harus memperhatikan syarat disetujuinya rencana perdamaian. Pasal 265 Jo pasal 281 Undang-Undang Kepailitan. Memperhatikan potensi tidak disahkannya rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditur sebelumnya, pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan, dan membayar biaya-biaya dalam proses PKPU, yaitu biaya pengurusan PKPU dan fee pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Permenkumham nomor 18 tahun 2021 tentang pedoman imbalan jasa bagi kurator dan pengurus. Jika seluruh proses PKPU sudah dilakukan dan tercapai perdamaian, maka kreditur harus mengawasi realisasi perjanjian perdamaian. Jika debitur gagal dalam memenuhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kreditur dan telah disahkan oleh pengadilan, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses PKPU dan kepailitan. Dalam PKPU, kreditur harus dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian jika debitur melakukan wan prestasi atau ingkar saat pelaksanaan perjanjian perdamaian. Selain PKPU, salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang adalah kepailitan. Kepailitan adalah sifat umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan. Sama halnya dengan PKPU, para pihak yang terlibat dalam kepailitan harus memperhatikan beberapa hal saat proses kepailitan berlangsung di pengadilan niaga. Selain harus memperhatikan legalitas maupun jadwal rapat layaknya di PKPU, semua pihak harus memahami dua tugas utama kurator, yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kemudian mengajukan tagihan kepada kurator dalam proses kepailitan, pasal 27 Undang-Undang Kepailitan. Dalam setiap pemungutan suara pada proses kepailitan, hak suara dalam voting hanya dimiliki oleh kreditor konkuren
pasal 151 Undang-Undang Kepailitan. Adanya hak bagi kreditor separatis untuk melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan yang dimilikinya selama 2 bulan, seperti yang diatur dalam pasal 55 Jo pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, dan juga debitur dapat melanjutkan usahanya sebagaimana diatur dalam pasal 104 Undang-Undang Kepailitan. Kurator atau kreditur yang mengetahui adanya tindakan yang dapat merugikan harta pailit dapat mengajukan gugatan action Pauliana pasal 41 Jo pasal 42 Undang-Undang Kepailitan. Terdapat beberapa akibat hukum jika debitur dinyatakan pailit, yakni seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sita umum sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, waktu setempat, atau zero hour principle pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan meliputi seluruh harta debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan yang diperoleh selama kepailitan, pasal 21 Undang-Undang Kepailitan. Hak eksekusi kreditor separatis ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Lalu, semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit, pasal 25 Undang-Undang Kepailitan. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit debitur harus diajukan oleh atau terhadap kurator, pasal 26 Undang-Undang Kepailitan. Dan kurator dapat melaksanakan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum, seperti diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Kepailitan. Untuk profesi kurator, tidak semua orang dapat menjadi kurator, karena diperlakukan persiapan khusus untuk menjadi kurator. Ada jalan panjang untuk seseorang bisa menjadi kurator. Salah satunya ialah harus berprofesi advokat atau akuntan publik yang telah lulus ujian sertifikasi kurator. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.